Saudara-saudara, demokrasi dan keadilan akan hampa tanpa kesejahteraan rakyat. Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Berikut beberapa prestasi positif pembangunan Indonesia dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Pertama, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik, walaupun bangsa Indonesia terus diterpa cobaan, termasuk bencana alam maupun krisis moneter global yang terjadi pada tahun 2008. Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009 hingga 2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,9%. Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pada kurun waktu yang sama. Kemampuan Indonesia untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting, mengingat cukup banyak negara-negara emerging ekonomi lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan sebagian menurun cukup tajam. Yang ketiga, utang negara di bawah pemerintahan SBY telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Di puncak krisis moneter tahun 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 85%, yang artinya utang Indonesia hampir sama besarnya dengan pendapatan negara. Keempat, Indonesia juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Anggaran pembangunan meningkat hingga mencapai 1.842,5 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara cadangan devisa Indonesia saat itu telah mencapai 110,5 miliar dolar setelah sebelumnya pernah mencapai 124,6 miliar US dollar yang juga tertinggi dalam sejarah. Kelima, Indonesia telah menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. G20 di abad ke-21 telah menjadi forum utama untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dalam forum itu, Indonesia berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai PDB atas dasar harga konstan 2000 pada awal pemerintahan SBY atau 2004 tercatat 1.660,6 triliun. Pada 2013, nilai PDB Indonesia atas dasar harga konstan tercatat mencapai angka 2.770,3 triliun rupiah. Artinya, pada periode tersebut nilai PDB domestik bertambah menjadi 1.109,7 triliun atau naik 66,83%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita di era SBY mencapai 13,1%. Pendapatan per kapita ini menandakan bahwa ekonomi rakyat Indonesia mengalami peningkatan pesat dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat di bawah pemerintahan SBY. Capaian Presiden SBY mewujudkan kemajuan dan kemakmuran, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, baru ini menerima penghargaan bergengsi kategori Lifetime Achievement dalam acara CNBC Indonesia Awards 2024. CNBC Indonesia menilai SBY telah menghadirkan berbagai kebijakan strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional selama masa kepemimpinannya. Sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu tahun 2004, SBY bersama Wakil Presiden Yusuf Kala berhasil membawa perubahan signifikan, termasuk revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada periode kedua pemerintahannya, kurun 2009 hingga 2014, didampingi Wapres Budiono, SBY semakin memperkuat kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sehingga menjadikan Indonesia lebih stabil dan diakui di kancah global. Satu hal yang menjadi prestasi besar SBY adalah melunasi utang Indonesia kepada IMF, bahkan lebih cepat 4 tahun sebelum jatuh tempo. Seperti diketahui,
Indonesia terjebak hutang IMF sejak krisis moneter 1998. Di masa SBY, hutang IMF itu pun berhasil dilunasi. SBY berhasil membawa Indonesia mewujudkan tatanan negara yang ideal. Ia telah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara signifikan. Bukan hanya itu, SBY selama memimpin Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari angka 16,7% menjadi 10,96%. Selama menjabat, SBY berhasil mengeluarkan 8,6 juta penduduk Indonesia dari garis kemiskinan. Indonesia ketika terjadi kerusuhan 98, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini tampaknya akan terpecah belah sebagaimana Uni Soviet. Penggulingan Soeharto pada tahun 1998 membuka jalan bagi SBY sebagai pemimpin yang berpikiran reformis. Susilo Bambang Yudhoyono, seorang mantan jenderal, pada tahun 2004 memenangkan pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia menjadi presiden keempat Indonesia pasca Soeharto. SBY melampaui harapan hampir semua orang. Ia adalah pemimpin yang benar-benar dibutuhkan Indonesia. Ketika 200-an juta penduduk Indonesia membutuhkannya untuk melakukan modernisasi ekonomi, ia menempatkan sekelilingnya dengan anggota kabinet yang kompeten. SBY berhasil memerangi terorisme, membatasi peran militer dalam masyarakat, dan mengatasi mesin korupsi yang dibangun Soeharto selama hampir 32 tahun berkuasa. Indonesia telah mengalami lompatan kemajuan yang jauh ke depan selama 10 tahun SBY menjabat sebagai presiden. Di dalam negeri, SBY berhasil mengakhiri konflik bersenjata di Aceh. Pemberontakan GAM berhasil diselesaikan di meja perundingan. Hingga kini di Aceh, SBY dikenal sebagai Bapak Perdamaian. SBY juga menunjukkan kepiawaiannya sebagai presiden dalam menangani bencana mahadahsyat gempa dan tsunami Aceh. SBY menginisiasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami telah menelan ratusan ribu korban jiwa. Aktivitas rehab rekon yang dikomandoi oleh Pak SBY selaku kepala negara tersebut menjadi aktivitas rehab rekon paling sukses di dunia. Kini, Aceh telah berhasil dibangun kembali di atas reruntuhan tsunami dan konflik. Kehidupan menjadi pulih kembali. Bahkan Aceh telah lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Warga Aceh akan terus mengenang jasa Pak SBY sebagai salah satu pemimpin terbaik bangsa.